Ya, salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali Om Bro membuat video tip atas request dari Sobat Jaktrok Mania. Nah, untuk requestnya itu sangat unik sekali ya, unik sekali yang dilempar para sobat-sobat Om Bro lover ya, sobat-sobat subscriber, yaitu untuk membuatkan tutorial jamu gendong untuk cucak hijau itu ya. Jadi gini, pada video tip ini Om Bro tidak membuat tutorial satu persatu, itu tidak, tapi Om Bro akan mengajak Anda memberikan pengarahan tentang jamu gendong ini, khusus burung ya, khusus burung cucak hijau, itu berdasarkan apa itu fungsinya atau khasiatnya, dan nanti Anda bisa membuat sendiri di rumah. Yang penting untuk takaran dan khasiatnya, fungsinya Om Bro berikan di video tip ini. Karena jamu gendong itu kan bukan murni seperti jamu gendong terus dikasihkan cucak hijau, terus cucak hijaunya bisa ngontrol-ngontrol, itu tidak, itu berita yang tidak benar itu ya. Tapi karena jamu gendong itu khususnya itu kan jamu untuk manusia ya, tetapi kalau kita akan diaplikasikan ke cucak hijau, tentunya itu beda lagi apa itu bahan, dan beda lagi cara penyajiannya. Nah, pada episode ini Om Bro membawa sedikit kekayaan ya, membawa sedikit selembar buku untuk apa itu membaca, karena memang sangat banyak sekali ya tutorial cara membuat jamu gendong itu banyak sekali. Jadi Om Bro akan membuat video ini nanti akan ada tag di bawahnya ya, jadi Anda bisa menyimak, dan saatnya sekarang Anda juga harus mengambil kertas untuk mencatat apa yang Om Bro bicarakan ini atau memberikan tutorial ini. Nah, untuk yang pertama yaitu jamu gendong berupa kunir asam ya. Kunir asam itu kalau kita ke jamu gendong itu senang ya, kunir asam itu rasanya kan seger-seger gimana gitu ya. Om Bro juga suka minum kunir asam. Nah, untuk kunir asam pada cucak hijau itu fungsinya itu untuk apa ini? Untuk memperbaiki stamina setelah lomba. Jadi biasanya kalau burung setelah dilombakan itu kan stamina agak menurun, apalagi lombanya itu sampai sore dan dibawa pulang sampai kemalaman, itu terkadang stamina menurun, dan paginya imbasnya itu kadang ada bulu yang ambrol dan lain-lain. Nah, setelah lomba lebih baik diberikan jamu kunir asam, dan untuk caranya seperti ini. Ambil sedikit kunir atau satu ruas jari kunir ya, terus untuk asamnya itu satu lonjor seperti ini, terus habis itu direbus selama 5 menit. Jadi kedua bahan itu direbus selama 5 menit. Khusus kunirnya bisa diserut, bisa dimasak langsung tanpa diserut bisa, yang penting dibelah jadi 4 atau diiris kecil-kecil itu bisa. Dan setelah itu jangan sama sekali memakai garam ya, hanya kunir dan asam saja tanpa ada rasa ya. Jadi tidak boleh memakai garam atau gula dan lainnya, karena itu malah bikin berbahaya burung. Jadi harus original, yaitu antara kunir dan asam itu setelah direbus selama kurang lebih 5 menit, disaring, setelah dingin diminumkan setelah burung habis lomba itu ya. Dan untuk yang kedua yaitu gula asam gitu. Ya, gula asam, karena yang namanya jamu gendong ya herbal ya, biasanya herbal ya. Jadi ini ada gula asam. Nah, gula asam ini fungsinya itu seperti ini, khasiatnya itu penghilang stres saat lomba. Apa bedanya ya? Ya tetap beda ya, karena penghilang stres sama penghilang lelah stamina itu memang beda. Nah, ini untuk gula asam itu fungsinya itu untuk menghilangkan atau meredakan stres cucak hijau setelah lomba. Setelah beruang tentu kan emosi dan birainya kan naik. Setelah setelah lomba itu biasanya kan kadang ada yang stres atau gimana lah, itu kita harus netralkan dengan yang namanya gula asam. Terus caranya pembuatan itu seperti ini. Kita memakai gula aren ya, gula Jawa yang aren, jangan yang kelapa ya, tapi gula Jawa yang aren.
dan asamnya itu satu lonjor ini ya, satu lonjor kan pada isinya 4 itu, ada 4 isi itu satu lonjor itu. Terus kita jadikan satu di dalam gelas, terus kita tumbuk ya, tumbuk biar jadi satu dengan gulanya. Setelah jadi, kasih air secukupnya, kita ambil gula Jawa sedikit saja, kalau bisa itu sedikit aja, yang penting untuk mengobati waktu itu aja. Jadi kita membuat hanya untuk saat itu aja. Gula Jawa yang gula aren itu kita ambil secukupnya. Terus asam Jawa kita ambil satu renteng ya, atau kalau Anda beli asam Jawanya itu udah kupasan, kita ambil seperlunya saja. Setelah itu masukkan kedua bahan ke dalam gelas ya. Setelah di dalam gelas kasih air matang secukupnya. Terus kita aduk sampai tercampur antara gula dan asam itu tadi. Gula asamnya itu tercampur, dan setelah tercampur kita kasihkan ke burung cucak hijau. Bisa disaring boleh, tidak disaring juga boleh. Itu dilakukan sehabis burung lomba ya. Jadi untuk menetralkan stres itu. Untuk yang selanjutnya yaitu buah mengkudu dan larutan. Jamu gendong nggak ada mengkudu bro. Yang namanya jamu gendong buat burung itu ada mengkudu, ada larutan. Beda kalau jamu gendong untuk manusia. Kalau jamu gendong untuk manusia itu kan ada jajanan pasar ya. Tapi kalau untuk jamu gendong untuk burung ya ada mengkudu gitu ya. Nah, untuk mengkudu itu seperti ini. Untuk larutan mengkudu dan larutan atau larutan penyegar itu fungsinya itu untuk penjernih suara. Ini bagus digunakan untuk harian boleh, untuk cucak hijau sebelum berangkat lomba tentunya H-1 sebelum lomba boleh ya itu. Jadi penyajiannya itu seperti ini. Kalau mengkudu dan larutan yaitu kita satu buah mengkudu, caranya ya satu buah mengkudu kita iris-iris dadu atau kita iris tipis-tipis. Habis itu kita rebus selama 10 menit supaya airnya itu berubah menjadi air mengkudu itu tadi ya. Setelah direbus selama 10 menit, mengkudunya itu disaring dan diambil airnya. Setelah air mengkudu itu dingin, kita campur dengan larutan penyegar capuk kaki 3 itu. Jadi sekali lagi untuk proses mengkudu ya, mengkudunya itu kita rebus dengan air yang cukup saja atau air yang sangat sedikit. Jadi nanti saat sudah masak itu memang kayak tidak ada air ya, tidak ada airnya, dan di situ nanti mengkudunya dihancurkan cacar-cacar gitu, pakai pakai kayu atau pakai martel juga bisa hancur. Setelah mengkudunya hancur karena sudah masak, kita saring, kita ambil airnya, dan setelah itu kita tuangkan larutan penyegar itu untuk mencampur supaya tidak terlalu kental, dan itu disajikan pada burung dimulai dari H-2 sampai H-1 sebelum lomba. Kalau untuk harian juga boleh itu kalau mau ya, karena air mengkudu itu baunya itu nggak enak. Jadi burung kadang ada yang mau, ada yang tidak. Dan kalau khusus burung lomba, apabila tidak mau ya jangan dipaksa ya. Nanti kasihan, malah nanti saat lomba nggak on, malah nanti bagaimana itu ya. Jadi itu coba dulu mau apa tidak, karena reaksi dari air mengkudu ini kan aromanya itu kurang wangi ya, tidak menyengat, jadi mungkin burung tidak begitu suka. Nah itu ya. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, yaitu madu dan kencur. Ini ada lagi nih jamu gendong, ada yang madu, ada kencur ya ada. Karena ini jamu gendong untuk burung ya, memang adanya yaitu macam-macam jamu gendong buat burung kok, bukan buat manusia. Kalau manusia ya seperti tadi ada kedok goreng,
ada pisang goreng, biasanya dibawa sama untuk jamunya itu biasanya. Tapi kalau untuk burung ya adanya ya ini kayak Om ini ya, adanya ada madu dan ada kencur. Nah untuk madu dan kencur ini khasiatnya ini mengobati cucak hijau yang suaranya pelan atau rusak. Biasanya kan ada cucak hijau yang bunyi mangap-mangap tapi nggak keluar suara, ada kan? Nah, itu bisa kita sembuhkan dengan kencur ini tadi. Kencur sama apa ini? Kencur sama madu. Ya, ini cara pembuatannya seperti ini. Kita beli madu sasetan bisa, tapi yang rasanya original. Kan madu sasetan tuh ada rasa jeruk nipis juga ada, tapi kalau yang madu, tapi kalau kita beli yang original itu kan tanpa rasa, pakai madu TC juga bisa, yang penting madu lah, madu apa itu ngambil sendiri juga bisa, intinya madu itu ya, madu kita ambil 1 sendok madu, terus 1 siung kencurnya itu kita serut, dan setelah kita serut ya, kalau bisa kencurnya agak banyak ya, 2 siung juga bisa. Setelah serut kita peros, masukkan ke dalam madu itu tadi, terus habis itu kita kocok supaya bercampur, dan untuk menjaga madu itu tidak terlalu kental, bisa kita kasih sedikit apa ini, air ya, sedikit air matang bisa, air larutan bisa, supaya tidak terlalu kental. Dan setelah jadi kita sajikan pada burung setelah burung dimandi jemur. Ingat ya, untuk penyajian burung setelah dimandikan atau dimandi jemur. Kalau untuk khusus burung yang suaranya itu rusak sama sekali tidak bisa keluar suaranya, itu bisa pakai itu. Memang sudah ada sih obat yang original atau obat yang lebih higienis, lebih cepat, itu harganya ratusan ribu, itu cepat itu ya, untuk menyembuhkan suara, mengembalikan suara itu memang ada. Tapi kalau ingin secara herbal, secara jamu gendong ya seperti ini, memang ribet ya, tapi prosesnya apa itu, setelah ribet itu ya hasilnya bisa Anda nikmati itu sendiri. Nah untuk yang terakhir yaitu untuk jamu yang sangat spesial, yaitu jamu apa ini, buyung ubi ini ya. Ini biasanya buyung ubi ini jamu kesukaan si gendut anak saya sendiri ya. Si gendut itu sukanya buyung ubi. Nah untuk khasiat buyung ubi ini bisa Anda berikan pada cucak hijau bahan ya, cucak hijau bahan atau cucak hijau yang baru dapat itu, atau untuk cucak hijau yang tulangnya menonjol atau nyilet, itu juga bisa. Terus bisa dibuat terapi penyembuhan cucak hijau yang nafsu makannya berkurang, itu Anda bisa menggunakan jamu buyung ubi. Mungkin janggal ya, karena memang jarang sekali dikupas ya. Dari Om Bro sendiri ini memang membuat tip yang unik-unik, tapi tipnya Om Bro ini sudah berdasarkan pengalaman dan sudah Om Bro uji coba itu sendiri sebelum Om Bro melemparkan ke publik ya. Jadi kalau yang janggal khusus buyung ubi ini ya nggak usah nggak usah diterapkan ya, karena apabila Anda ingin melakukan suatu eksperimen dan Anda janggal ya tidak usah dilakukan. Tapi apabila menurut Anda itu yakin, lakukan. Ya sekali lagi untuk fungsi buyung ubi ini khasiatnya ini untuk membantu adaptasi dengan cepat burung bahan, terus menyembuhkan burung yang nyilet atau tulang menonjol, juga bisa menyembuhkan, memperbaiki atau mempercepat burung gemuk setelah burung sakit itu ya. Nah hanya ini ya yang bisa Om Bro berikan dari sekian banyaknya jamu gendong ini. Semoga apa yang sudah Om Bro utarakan dari A sampai Z ini berguna untuk sobat-sobat semua. Salam.